Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here, and today we're gonna continue another episode of Vinland Saga season 1. It's still season 1 episode. Today I don't know if we're gonna continue for 2 episodes or just 1 episode, but for sure that today we're gonna continue episode season 1 episode 14, and I don't know if I really interested in this episode. Maybe I'm just going to continue ahead for the next episode 15. But yeah, just let's see lah ya. Let's see what happened in this episode. Episode 14 dan juga episode 15 mungkin ya. So, jadi setelah kemarin, after the last three episodes, yeah, 3 episodes or 2 episodes maybe you can say, 2 episodes. Jadi bisa dibilang kayak akhirnya mereka tuh bisa lewat gitu ke akses ke daerah salah satu daerah di Wales gitu kan ya. Dan dengan jaminannya adalah si Aselat ini bilang gitu dia tuh dapat reinforcement gitu, bala bantuan dari salah satu general gitu dari salah satu, aku lupa kingdom mana, tapi yang jelas itu masih di Wales gitu. Karena kan di Wales itu tuh terdapat beberapa kingdom kecil kan, small kingdom, terbagi menjadi small kingdom gitu. Dan dia itu pernah di sana, masa lalunya Aselat itu adalah pernah berlayar di tempat itu, di kingdom Wales itu, karena ibunya itu ternyata adalah seorang Wales gitu, dimana sebenarnya dia itu bukan orang Denmark, bukan Dans, tapi campuran mix gitu. Ayahnya adalah Dans gitu kan ya, dan ibunya itu adalah kayak semacam kayak Royal Empire gitu, keturunan Royal Empire dari Wales sendiri atau England sendiri gitulah. Nah, jadi setelah mereka lewat gitu kan ya, dengan beberapa banyak pertimbangan dan segala macamnya gitu, akhirnya mereka bisa diizinkan untuk melewati area kingdom tersebut yang di Wales itu. Nah, aku nggak tahu nih apakah nanti Torkel akan segera tiba-tiba langsung menyerang di sini atau enggak, karena seperti yang kita tahu ya, Torkel itu unexpected banget gitu ya, tiba-tiba dia menarik pasukan, tiba-tiba dia langsung menyerang gitu. Jadi aku nggak tahu sih, tapi intinya adalah kemarin itu sebuah perkembangan banget buat Pangeran Canute ya, karena udah bisa ngomong atau berinteraksi sama Thorfinn, meskipun itu cuman bukan interaksi biasa gitu, tapi kayak cuman saling insulting, namanya, maksudnya saling berdebat atau apalah bisa dibilang gitu ya. Tapi untungnya dia bisa menyesuaikan. Maksudnya selama ini kan dia hanya ngomong itu cuma sama si Ragnar doang gitu kan ya. So ini suatu pencapaian terbesar atau development karakter juga pelan-pelan gitu buat Prince Canute gitu kan ya. Dan kita bakal nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di episode 14 dan 15 ini atau kedepannya gitu kan ya, bakal seperti apa. Apakah akan twist, apakah akan lebih banyak pengorbanan gitu kan ya, atau pengejutkan. So kita langsung saja, let's go for episode 14 first now. So ya, just let's go. Misolo. Oh, who is this girl? I mean, Light of Dawn. Oh, ini si pendeta itu ya. 我ら帰るべし。我らの火を新たにして昔の火のごとく鳴らしめたまえ。兄貴がそうだ。ガキの頃から何をする時も一緒。お互い助け合ってやってきた。戦場での連携プレーじゃ誰にも負けねえぜ。なに。おーともつうかよ。 Oh, ini ternyata adik kakak tuh ternyata. Oke. この
信頼関係は銀には変えらんねえよな兄ちゃん。あたいよ金額によって Depends, aduh tergantung. 兄弟の絆な Bond of brotherhood. あたいさあどうなんでしょうね。私の想像する愛とは全然違いますけど、現状に立ったとしてあなたは私の背後を守ってくださいますか。ああ、何言ってんだ。兄者とだからやれるんだっつうの。酒漬け坊主に背中任せられる Ah. でしょう。だから違う。すみません。あ、こんなのはどうだ。この株の相手じゃ今でも話に上る。昔俺らがフェローで船を襲った時のことだ。その船には戦士が一人乗っててな。これがもうめっぽう強かった。 Oh, he tells about Thor's. あっちゅう間に素手で叩き伏せられた。素手だぞ。 But he chose to, 俺らが仕留めたら at the end, yeah, he chose to be 次のことに死者がいねえ。なんだ to being killed by this guy just because 剣を帯びてたよな。やっぱ俺ら舐められてたんだろうか。 he doesn't want that his people getting bullied or getting killed by them. そのもの他に何かしましたか。 Huh? 名は何と言いますか。名前を言えぬ。やっぱわけわからんちん同士で惹かれるものがあるんだな。その野郎も妙なことを言ってたぜ。本当の戦士に Oh yeah. とかなんとか。 Oh. Amazing. 剣は必要ない。 Oh. 本当の戦士。他の天気なんぞ専門外でしてね。冬の入りっぱなにこんなに座ることを予想しろってのが無茶ですよ。 Yeah. そんなこと言うとらん。わしは今貴様から月が離れとることを言うておるのだ。 Why you are so like be pessimistic? I mean, 貴様の兵も少なからず動揺しておるぞ。私の手下は修羅場をくぐってきてるんです。この程度のことじゃビクビクしませんよ。アシュラット、準備万端だ。いけるぜ。 oh, the ears. アシュラット、月の落ちとるときは何をやっても裏目に出る。ラグナルだ。何をそんなにためらわれるんです。孫友の襲撃、略奪は我らノルド人の伝統でしょう。 Tradisi. Okay. Norse. 我らの父よ、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちが罪人を許すように私たちの罪をお許しください。誘惑に合わせ悪よりお救いください。国と力と栄とは限りなく。 Oh, jangan bilang ini tadi rumah yang アーメン。 sedang lagi santai-santainya itu yang punya si cewek itu tadi yang lagi berdoa itu tadi tuh. そりゃお前、信心者は死んでから地獄に落ちるんだ。そうだ。地獄は悪魔がうようよいる怖いところだぞ。 Jangan bilang nanti ini lagi asik-asik makan kayak gitu tiba-tiba si Aselat langsung datang terus kayak ngebunuh mereka semua nih. でもお祈りする良い子は天国へ行ける。20年後。 Hah? 神様のお裁きで悪党はみんな地獄行きだ。俺って悪党は全然。 Oh, aduh, mereka nganggap Dance itu evil ya. ご存知だったんだろうな。 Antara dia mau pergi, kabur atau
sih sebenarnya yang disembunyiinnya di lubang pohon itu, batang pohon itu? Oh, cincin, ring. Oh, dia jual cincin. Oke. Jual atau beli? Beli atau dia nyuri nih? Oh, dia ngambil nyuri gitu dong ternyata. Oke. Oh my god, doa selat. Aduh. Itu lagi enak-enak makan, lagi enak-enak tidur kayak gitu loh. Oh. 晩ご飯拝見 Oh. Oh, tinggal dia sendiri. Oh. Oh. Oh no. No. For the first time, I don't know, I'm just hate done so much. For the first time. なんだっけイングランド語で食い物全部ああそうそうなあおいおさおいあら食い物全部出す殺すぞガキや2人で一人前として50人ってことは冬越しの食料も50人分か Oh no. Why? This is so sucks. I mean, 104人の戦士には足りねえな一度だけいるだが次邪魔をすればその場で殺す oh. 俺はもともと坊主が綺麗なんだあんたたち天智かわしらの言葉の通じる者はおらんか頼む食べるものを半分せめて半分残してくれないか半分あればなんとか冬は越せる Oh. 赤ん坊もおるんだどうか赤ん坊かそりゃ大変だな大丈夫あんた方のことは考えてある冬越しの心配はしなくていい Oh. 本当にか本当さ来年も再来年ももう冬越しの心配はいらんあんた方を雲から Aduh, release you from your suffering. Oh. No. No. 彼らは非戦闘員だ生かしておいてもこいつらに食わす飯はね Yeah, I know え you're でも脱走された tough, but 橋の真ん中でもたついてることをチクられるそいつはいただけねどうだ穴は掘れたかおお詰めれば62に入るぜ dikubur. Maksudnya hidup-hidup. たちはキリスト教徒だだからなんすか王子殿下の御ためにはこれが最善ですよはい Ah. Gosh. Gosh. Again. Oh my god. Gila, the one and only survivorsnya si Anne ini ya, cuman si Anne ini doang gitu.
light. The light. Melakukan kesalahan. Oh, arrive over there. Oh. Because it's already morning. Episode 14 is just when apa ya, ketika Asela dan yang lainnya itu ngeinvasi atau intruders village gitu ya, desa ini, cuman dikasih apa ya, dikasih gambaran atau kayak flashback gitu kalau sebenarnya desa ini tuh adalah penuh sama oleh orang-orang beragama lah gitu, bisa dibilang kayak Kristen kayak gitu. Jadi bisa dibilang kayak akhirnya si Anne itu anaknya tuh ngerti sendiri sih, maksudnya kalau soal masuk atau ke surga atau ke heaven atau ke hell atau ke neraka itu adalah hak prerogatifnya Tuhan gitu kan. Meskipun misalkan nih di sini dibuktikan banget di adegan ini kalau misalkan meskipun apa ya, lu nggak melakukan kesalahan juga gitu misalkan, ya lu bakal tetap dibunuh atau misalkan ya paling nggak dibunuh dan paling nggak mati juga, segera ke sana lah gitu bisa dibilang. Cuman dan meskipun lo melakukan kayak mencuri kayak gitu, belum tentu saat itu juga kamu langsung kayak dapat penghakiman, pengadilan yang kayak dari Tuhan gitu kan maksudnya. Maka dia yang survive sendiri meskipun dia melakukan kesalahan atau kayak dosa gitu kalau dianggap di sebuah agama gitu kan ya. Jadi di sini diperlihatkan gitu ke anak ini, ke cewek ini si Anne itu. Dan untuk pertama kali aku nggak tahu sih, oke lah aku mengerti Aselat itu bilang ini tuh demi kayak menjaga nama prince, nama pangeran gitu kan ya Kanur, tapi nggak sebrutal itu juga gitu loh maksudnya. Ya oke lah, maksudnya mungkin kenapa mereka harus menceritakan background mereka dulu gitu, background apa sih villagers dulu, kalau enggak kan gue bakal kayak ya menerima aja, karena selama ini sebenarnya sih yang dilakukan Aselat kan emang seperti itu kan, menjarah desa gitu kan, yang ngambil harta karun, sumber makanan segala macamnya, terus akhirnya para penduduk desa itu dibunuh sama dia supaya nggak meninggalkan jejak atau nggak ngasih tahu ke Raja England gitu bisa dibilang lah. Cuman maksudnya kenapa harus diperlihatin gitu loh, maksudnya flashback atau apa ya, cerita sebelumnya gitu tentang villagers ini, gue jadi nggak rela gitu kan dia maksudnya, karena ya aku akuin sih yang dilakuin sama Aselat itu bener-bener salah gitu, apalagi di mata mereka tuh kan yang orang yang beragama banget gitu kan ya, percaya sama Tuhan gitu. Jadi itu bener-bener suatu kesalahan banget buat Aselat, meskipun itu untuk demi Prince Kanur atau untuk diri sendiri gitu bisa dibilang ya. Jadi nggak tahu kenapa sih kalau setiap aku ngeliat anime ini sama Attack on Titan, jadi kayak membuat kita itu condong membuat terbentuk pikiran tuh kayak apa ya, bisa dibilang kayak membunuh itu tuh bukanlah sebuah apa ya, bukanlah sebuah kejahatan, tapi adalah sebuah pilihan gitu bisa dibilang ya. Jadi killing itu adalah is an option, it's not a crime, it's not a crime act bisa dibilang kan, or maybe it's not a bad act gitu bisa dibilang, tapi itu adalah sebuah pilihan dimana bisa dibilang kayak lu dibunuh orang, ya lu bunuh balik lah untuk ngebela diri lu gitu kan, maksudnya supaya lu nggak kebunuh gitu maksudnya. Jadi entah kenapa sih dua anime ini mengajarkan kita atau berpikir pandang seperti itu. Jadi bukan
bukan apa ya, bisa dibilang kayak bukan karena membunuh itu artinya orang jahat, tapi situasi yang membuat kita harus melakukan itu gitu. Dan intinya membunuh itu bisa untuk kebaikan untuk orang lain atau kebaikan orang banyak juga gitu, bisa dibilang ya di sini gitu ya. Itu sih yang aku tangkap dari dua anime Attack on Titan sama Vinland Saga ini, karena memang mereka kan diantara anime yang lain tuh kayak brutal banget kayak ngebunuhnya gitu kan, tapi di satu sisi tuh kita bisa ambil sudut pandang mereka itu kenapa menjadi pembunuh, kenapa mereka harus ngebunuh orang meskipun itu teman mereka atau orang tua mereka atau keluarga mereka gitu kan ya. So I'm getting so excited for the next episode 15. We're gonna continue it for now. So yeah, just after this we're gonna continue for another episode 15. So yeah, just let's go. Okay, so aku gak sabar banget. Ini I'm really getting so excited for the next episode 15. What kind of Asela do in this episode again? Because yeah, this man is such an unexpected person that you can't predict what happened the next, or what will he do next, or maybe in a few second next second in the future ya. Jadi kayak bener-bener kayak unpredictable banget gitu ya Aselat ini ya. So I don't know, maybe something's big will happen, but I don't know what is that. Oh, this is the king? 正確には行方不明とのことです。ラグナル隊はクロート王子の救出を試み、マールバラにてトロケル軍と交戦。混乱の中、王子天空消息も途絶えました。おお、では未だトロケル軍に囲われておるのではないか。ですが、その後2日間殿下とおぼしき姿は敵軍中に認められずとのことですし、兄のハラルドを上回る器量を持ち合わせていた。Harald, okay. 行方知れずになどならずに済んだかもしれんな。So he had another brother or old brother. 戦争が終わる。冬よ、お前は戦士の心さえ凍らせるの。 He is already in the Mercius area. For what I remember that did Ragnar said that I don't want to cross the Mercius. So kalau misalkan mereka sampai ke Mercius gitu, berarti mereka bakal ketemu sama Thorkel. 王子取られんだったらイングランド軍にくれてやってもよかったな。困った人だな、あんたは。戦争が下火になるとそうやってまた火種を探す。あれよ、この野郎。聞いたぜ。Bad news? ウェゼックスの賢人会議だな。スレン王が White Najemot in Wessex. それって全面降伏じゃん。だな。デンマークがイングランドを飲み込むんだ。貴族どもは王権を捨ててでも戦争を終わらせたいらしい。ねえな。世界中がずーっと喧嘩してたらいいのにな。レビューだ。用意するのおられるか。だをなんとかしろよ。どっから見ても農民には見えねえぞ。修道士たちか。そっちも見張っとけ。許したまえ。だとよ。あいつらなんかあるたびに許しをこわにゃなんないのがめんどくせえ。そのために祈ってる場合かよ、てめえ。我らの父よ、あなたはあなたの姿に似せて私たちをお作りになった。でもその力を分けてはくださらなかった。父よ、あなたが良き者も悪しき者も等しく愛されるというのなら、何のために無力な私たちに試されるのですか。父よ、私の声はあなたの耳に届いているのでしょうか。我らの父よ、私はあなたの I doubt. 疑っています。しゃべろ。
Oh, dia mulai kayak meragukan atau mempertanyakan soal cinta Tuhan gitu ya. 疑うだと。我が子を愛おしく思わぬ父親など Oh, 殿下。お待ちを。 aduh, kata-kata itu menusuk lagi ya. Semua ayah pasti mencintai anaknya sendiri. Itu ngingetin Thorfinn ke tuh kan, father kan, cici gue kan nih. 敵兵はおおよそ100から200。すでに近隣の兵が向かっておるそうですが。 Wah, seriusan ini kayaknya Torkel versus Aselet lagi nih, ya ampun. どうもこうも。 We're going to Torkel versus Aselet こ now. の位置に単独行動の電人部隊などそういくつもねえだろうよ。回路と見せかけて陸路でゲインズ払い。雪に振り込められて休息中ってとこか。十中八か。トルフィンとクヌートだ。 Oh, よーし、全員よこせ。進軍用意。うまくするとまだまだ楽しめるかもな。熱っ。無理だぜ今夜なんて。ソリはまだ2体しかできてねえ。昨日3代目にかかったとこだ。そうか、ご苦労さん。なら夜までに仕上げろ。 apa sih? Oh, finish itu apa ya? Bikin kapal ya, kayaknya 宣 sih. 言だ。イングランド軍にここがバレた。え、バレた。バレたか。この勇気かき分けてきやがって。よっぽど電エンジンが憎いと見える。そんな急がねえと脱出の機会を失う。分かったらちゃちゃっとやれ。分かった。夜ゴロツキどもに応戦の体制を取らせろ。指揮官を捉えるぞ。なんでバレたか知りてえ。 What with excuse? What was that? バレた。ちょっとやばいんじゃねえか。平気だろう。イングランドの兵隊は弱えからな。いや、そうじゃなくて、アシュラットの月の話する。月？ドカ雪に続いてこれだ。あいつの計画が立て続けて Gak biasanya ya. ウサギです。ウサギ？はい。トルフィンが捕まえまして、スープに加えたらいかがかと。 Oh, ご苦労。血を抜いて内臓を洗っておけ。どうした？遠慮するな。そなたのウサギだ。 ini mah udah expensive kali ya sama dia. うまかろうが、次は鹿でも取ってこい。貴族ってのは食うばかりだと思ってたぜ。そうだ。普段は作らぬし、ラグナムのことは誰も知らない。良い出来だったので、父親陛下に持って行った。 Iya, mulai curhat dah. What? だが陛下は列車 Why? 激しくお怒りになった。王の子が卑しき奴隷の真似を Oh, don't act like a slave. Aduh. 以来僕は料理などせぬことになっている。王の子にはこんな技な料理でも作ってお持ちしましょう。きっと喜んでくださいます。煮こごりを上手に使っておりましてな。煮こごりか。なるほどな。 Oh. なんじゃ、何があった。敵に見つかったっす。東の森で戦闘がおっ始まりました。村人たちを皆殺しにしたと。とにかくイングランド兵を蹴散らしたら移動しますんでよろしく。ああ、初めからウェールズに引き返せと。いや、向かうのは Heading to Derby. 案内しますよ。 Oh, sama a little scene. 量が狩猟なら部下も部下だ。口の聞こえはあっちから聞こえるぞ。やっと気づいたか。鈍いなあんた。
Siapa yang ngelakuin itu? Hah? Oh, すまねえなこんがり屋だな。 orders from Asalat? I don't know what kind of betrayal is this. Ini pengkhianatan macam apa ini? 俺らは構わねえけどよ、どうせ助からねえ。 No, no. 遺言なら俺が聞くぜ。あなたよ、いいか呼べ。大きくんかに関わることだ。直接話す。 Jude. 人払いします。そしてキレンの死が Oh, will cause him to grow even farther. お役目は今日から私が引き継ぎます。イングランド兵に殺されたキレンの代わりに。 Okay. 何があろうと、クヌート殿下をお守りすると。何があろうとクヌート殿下をお守りし、戦士ラグランの意義ある死に報い。 Port. 時代のデンマーク王の座を巡って大きく二派に。 Okay, so the secret. クヌート殿下は一方の派閥の旗頭にされておる。もう一方はクヌート様の兄に。 Canut's brother. Okay, so yeah. 両殿下のご意志など関係ない。関心どもの勝手な勢力争いだ。そして王陛下はデンマーク王国の分裂を恐れたのだろう。おそらく一つの決断のうちどちらかを Oh, dia bahkan pingin 進める。 membunuh salah satu dari pangeran itu ya. 王陛下が殿下を戦場へ伴ったのは殿下を戦死させるためだ。心せよ。クヌート殿下の真の Adalah ayahnya sendiri. 今や His father. Right. 王陛下その人なのだと。わしの弟段取りをつけて Oh. 一目で一目で Oh, really? お別れよ。ダメだ。 Dame? No. 殿下。 Together. Oh. 王陛下喜んでください。 So actually, he killing Ragnar to like to for good for Canute for the prince, but wow. Oke, ya sih dia membunuh si Ragnar tuh untuk kebaikannya si prince gitu kan ya, bisa untuk Canute gitu ya bisa dibilang. Tapi ternyata yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa kalau ternyata Canute itu memang diincar sama ayahnya itu buat dibunuh. Jadi bisa dibilang kayak emang pengen dibunuh sama ayahnya karena apa ya, bisa dibilang karena terbagi dua di kerajaan gitu tuh, terbagi dua faksi gitu kan, dimana ada faksi Canute sama faksinya si Harald gitu. Nah jadi kalau Raja Kingswain itu tuh lebih menginginkan, bukan menginginkan sih, tapi kayak lebih tepatnya melihat potensi siapa nih yang berhasil nanti bakal menjadi raja atau sesuai gitu kriteria menjadi raja gitu kan. Dan ya kelihatan banget jelas gitu, maksudnya Canute sama Harald itu berbeda banget, berbeda jauh gitu ya. Jadi makanya kayak semacam Kingswain ini tuh menaruh harapan besar pada Canute supaya dia bisa mempelajari untuk menjadi
keturunan raja selanjutnya gitu ya, menjadi putra mahkota selanjutnya gitu. Tapi makanya suruh sekarang tuh supaya untuk bisa berkembang langsung terjun ke lapangan gitu untuk melihat situasi perang bagaimana dan sebagainya. Cuman sedih sih Pak kalau pada akhirnya nanti dia juga bakal dibunuh sama ayahnya karena memang tidak capable gitu ya, kapabilitas itu bener-bener kayak kurang banget sebagai kayak putra mahkota gitu kan. Jadi bisa dibilang sumpah sih aku sedih banget itu adalah ternyata dia bisa dibilang kayak si Kanu tuh udah nungguin si Ragnar buat ini kan, buat balik buat ngabisin sup makanan gitu kan, tapi ya diterpa sama kenyataan bahwa kalau nanti tuh balik-balik atau misalkan tiba-tiba ada berita si Ragnar itu mati aja. Jadi Aselat itu sengaja sih membohongi atau memalsukan fakta kalau nanti jatuh-jatuhnya nanti Ragnar itu bakal dibilang tuh mati karena dibunuh sama prajurit Inggris gitu bisa dibilang ya. Tapi ya aku ngerti sih ini tuh untuk kebaikannya Prince supaya Kanu itu bisa berkembang, bisa tumbuh gitu kan. Karena dengan ya you know some things, the most pain thing can make you grow, can make you become strong people gitu. Jadi terkadang tuh luka itu atau sakit itu bener-bener ini sih, itu serius, bener-bener mendewasakan gitu ya, mendewasakan seseorang, bener-bener membuat orang itu menjadi tumbuh, menjadi orang yang strong gitu kan ya. Jadi I know I got a point from Aselat, but this is just too sudden, and this is just too sudden, and I don't get it why he must do it for now. Kenapa nggak dari kemarin aja gitu maksudnya ya, kenapa nggak dari kemarin. Dan aku nggak tahu sih episode selanjutnya itu bakal seperti apa. Apakah episode selanjutnya itu tiba-tiba langsung si Thorkel, kan kalau nggak salah Thorkel juga langsung bakal langsung bisa dibilang bakal langsung berhadapan nanti menghadang ini kan ya, pasukannya si Aselat gitu. Bener kayak menantikan banget kayaknya nanti perubahan Karut itu bener-bener kayak besar banget sih, sebesar itu kayaknya karena udah kehilangan orang yang dia udah berada di sisi dia dari kecil gitu kan ya, bahkan selalu ngebelain dia gitu dari kecil kan. Karena saking itunya, oh my god, I don't even know how to reacting to that moment too. Okay, so that's for episode 15. I don't know, maybe I will continue for another episode at the next meeting, episode 16. So yeah, just thank you for your attention. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel too. So yeah, thank you.